Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bahrul Munib selaku dosen ilmu fikih dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, di sini saya Salamusti Kebderti dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang taklid, talfid dan juga permasalahannya. Mungkin banyak dari teman-teman yang sudah mengetahui atau tidak asing lagi tentang taklid dan juga talfid, karena seringkali dibahas dalam majelis ataupun pengajian bersama kiai ataupun ustadz. Lah, jadi di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang taklid. Taklid itu banyak sekali maknanya. Jadi salah satunya adalah berasal dari bahasa Arab, dari kata kiladah yang artinya kalung. Sedangkan secara istilah, beberapa pendapat menjelaskan bahwa taklid itu ketika seseorang menjalankan perintah agama atau menerima fatwa dari orang lain tanpa mengetahui jelas dalil-dalilnya. Jadi maksudnya adalah taklid itu mengikuti para ulama. Bagi orang awam itu dianjurkan untuk mengikuti para ulama agar mereka tidak menunda-nunda waktu ibadah dengan mencari seluk-beluk atau hukum dalam beribadah. Jadi bisa langsung bertaklid ya, mengikuti para ulama. Kemudian taklid itu tidak boleh dilakukan oleh para mujtahid gitu. Ya, jadi bertaklid itu adalah mengikuti para ulama kan. Ulama itu kan sudah pasti jelas latar belakangnya bahwa dia itu ahli dalam bidangnya, ahli agama. Lah, oleh karena itu sebagai orang awam kita dianjurkan untuk mengikuti para ulama. Mengikuti para ulama terkait persoalan dalam beribadah. Tetapi tidak boleh taklid itu dilakukan kepada seseorang selain ulama ataupun ustadz gitu ya. Seperti kita ingin mengetahui tata cara sholat sunnah atau hukum sholat sunnah gitu ya, puasa sunnah atau sholat sunnah, tapi kita itu taklid kepada tukang beca ataupun tukang parkir yang kita itu belum tahu pasti sejauh mana atau sedalam mana ilmu agamanya gitu. Jadi di saat seseorang itu taklid kepada selain ulama ataupun ustadz gitu, itulah yang dinamakan dengan taklid buta. Tentunya taklid buta tidak boleh dilakukan. Baik, setelah kita sedikit mengetahui tentang gambaran apa itu taklid, tentang pengertian taklid, selanjutnya yang dibahas adalah bagaimana taklid yang diperbolehkan dan bagaimana taklid yang tidak diperbolehkan. Jadi taklid yang diperbolehkan itu adalah hukumnya wajib bagi orang awam. Orang seperti kita ini wajib hukumnya taklid, yaitu mengikuti para ulama. Nah, jadi di saat kita ingin menanyakan persoalan ibadah atau ingin mengetahui gitu, tentunya kita bisa taklid dengan tanpa mencari asal-usulnya gitu loh, dengan tanpa mencari dalil-dalilnya secara terperinci gitu, sehingga kita tidak menunda-nunda waktu ibadah. Kemudian taklid yang tidak diperbolehkan itu adalah taklid buta tadi itu. Nah, taklid buta itu sudah tahu kan ya, seperti yang sudah saya jelaskan. Taklid buta di saat kita ingin mencari tahu bagaimana hukumnya puasa, bagaimana hukumnya sholat, tetapi kepada orang yang belum tentu jelas latar belakangnya, bagaimana sedalam apa ilmu agamanya, seperti itu. Selain dua hal tersebut, ada juga taklid yang tidak diperbolehkan, yaitu taklid tentang keimanan. Seperti
percaya atau tidaknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tuh masih ragu gitu. Akhirnya kita taklid. Lah, kita tuh gak boleh taklid tentang kepercayaan itu, tentang keimanan. Jadi eh, jika tentang keimanan itu kita harus yakin kepada diri sendiri bahwa Allah itu ada. Jadi nggak usah itu sampai bertaklid gitu loh tentang keimanan, karena itu tidak diperbolehkan seperti itu. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa taklid itu diperbolehkan. Sedangkan taklid yang tidak diperbolehkan atau dilarang itu adalah terkait dengan akidah. Karena akidah itu harus ditanamkan bersama keimanan seperti itu. Dan juga taklid buta yang tidak diperbolehkan. Jadi taklid yang tidak diperbolehkan adalah taklid buta dan taklid tentang keimanan gitu. Jadi jika ada sebuah pertanyaan yang menanyakan bolehkah taklid itu, jadi taklid itu sendiri ada yang diperbolehkan dan juga ada yang tidak diperbolehkan. Taklid itu jadi hukumnya itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu wajib, kemudian haram dan juga mubah. Taklid yang hukumnya wajib adalah wajib bagi orang awam. Orang seperti saya, orang seperti kita ini orang awam yang tidak mengetahui tentang yang tidak mendalami ilmu agama, itu wajib taklid wajib taklid mengikuti para ulama gitu-gitu. Kemudian juga kewajiban sebagai orang awam itu menanyakan tentang suatu permasalahan dalam beribadah gitu. Jadi tidak bisa orang awam itu mencari sendiri dalil-dalil atau hadis-hadis terkait suatu permasalahan bagi dirinya sendiri, itu tidak bisa. Jadi harus mengikuti para ulama seperti itu. Kemudian taklid yang diharamkan. Taklid yang haram ini contohnya seperti saya sudah mengikuti ulama A, tapi kemudian datang fatwa yang lebih hujjah, maksudnya pendapat yang lebih kuat dalil-dalilnya dari ulama B. Jadi sebaiknya kita itu harus berpindah, meninggalkan Ustadz A dan mengikuti Ustadz B. Tapi jika kita tetap tetap mengikuti Ustadz A, padahal ada pendapat lain yang lebih kuat dalilnya gitu loh, lebih kuat pendapatnya, tapi kita itu tidak mau mengikuti yang lebih kuat dalilnya, kita tetap mau berpegang teguh kepada ustadz yang A ini, lah itu taklid yang diharamkan gitu. Jadi sebaiknya taklid itu boleh dilakukan dan juga wajib bagi orang awam, dan juga haram jika terus berpegang teguh pada pendapat yang padahal ada yang lebih kuat gitu loh ya. Jadi seperti itu, semoga dapat dipahami. Lah, kemudian ada sebuah pertanyaan yang menanyakan apa bedanya taklid dengan ittiba gitu ya. Nah, jadi kan taklid itu mengikuti pendapat orang gitu tanpa kita tahu dasar atau dalilnya gitu kan, sehingga kita tuh dalam beribadah itu mengikuti pendapat orang lain gitu loh, mengikuti pendapat ustadz atau kiai seperti itu. Tapi sedangkan ittiba itu mirip dengan taklid tapi berbeda, karena ittiba itu kita mengikuti pendapat orang lain tapi kita tuh sudah tahu dasar atau dalilnya seperti itu. Dan pembahasan yang berikutnya yakni tentang talfik. Talfik bermakna ad-domu dan al-jam'u yang artinya menggabungkan. Jadi talfik ini menggabungkan beberapa mazhab atau pendapat dalam suatu permasalahan dalam beribadah atau satu permasalahan dalam beribadah. Jadi sebenarnya talfik ini adalah bagian dari taklid. Sama halnya maknanya dengan taklid, ya ini kan mengikuti pendapat gitu ya, mengikuti pendapat orang lain. Tetapi dalam talfik ini menggunakan beberapa pendapat atau beberapa mazhab dalam suatu permasalahan seperti itu. Iya, jadi talfik itu tidak berpegang teguh pada suatu pendapat saja, tapi berpegang teguh pada banyak pendapat dari gabungan dari beberapa mazhab seperti itu.
Jadi orang yang bertalfik itu adalah orang yang menggabungkan fatwa-fatwa dari berbagai mazhab. Jadi dapat dikatakan bahwa talfik itu adalah menggabungkan beberapa mazhab atau pendapat dalam suatu permasalahan ibadah agar meringankan seseorang dalam beribadah seperti itu. Dalam pembahasan talfik banyak sekali pendapat para ustadz yang berbeda-beda. Ada juga yang memperbolehkan dan juga ada pula yang tidak memperbolehkan. Dalam pendapat talfik yang diperbolehkan itu contohnya seperti ketika saya berada di negara yang cuacanya itu suhunya itu sangat dingin. Kemudian kan berwudu. Tapi setelah berwudu itu tanpa sengaja menyentuh yang bukan mahramnya sehingga wudunya batal. Tapi saya itu bisa mengambil pendapat dari mazhab lain yang memperbolehkan, yang tidak membatalkan wudu itu walaupun sudah tanpa sengaja bersentuhan dengan yang bukan muhrim gitu. Nah, jadi talfik itu kan digunakan pada saat yang tertentu saja gitu loh. Jadi jika pada saat keadaan itu situasi tersebut itu boleh saja menggunakan talfik agar ibadah kita itu tetap berjalan gitu loh. Tapi jika misalnya tidak bertalfik dan wuduknya batal, itu kan jadi kayak seperti mau wuduk lagi tuh malas itu karena dingin, akhirnya nggak jadi wudhu, akhirnya ditunda lagi sholatnya. Jadi talfik itu boleh digunakan di saat keadaan tertentu. Jadi bisa menggunakan mazhab atau pendapat lain di saat keadaan tertentu agar meringankan kita saat beribadah gitu loh. Jadi dalam beribadah itu tidak ditunda-tunda. Nah, jadi boleh bertalfik jika keadaannya seperti itu. Adapun contoh talfik yang tidak diperbolehkan, misalnya dalam sholat. Dalam sholat kita itu bacaan doa iftitah, bacaan ketika duduk di antara dua sujud, itu kita itu mengambil pendapat mazhab lain gitu loh, yang bacaannya itu lebih sedikit. Jadi seolah-olah talfik ini digunakan untuk meringankan ibadah kita, tapi digunakan untuk biar cepat selesai gitu loh. Jadi talfik yang seperti itu yang dilarang, karena akhirnya nanti itu justru tidak khusyuk, pengen cepat selesai seperti itu. Jadi talfik yang tidak diperbolehkan itu yang niatnya kita tuh ingin hanya lebih mudah saja, lebih gampang agar cepat selesai seperti itu. Akhirnya bacaan-bacaan dalam sholat itu menggunakan yang pendek-pendek saja. Kemudian ada pun yang disebut atau dinamakan dengan tarjih, yakni mengambil pendapat yang paling kuat daripada pendapat yang lain seperti itu. Ya sama halnya dengan talfik, yakni menggabungkan beberapa mazhab atau pendapat, tapi tarjih itu pada akhirnya itu mengambil pendapat yang paling kuat dan menggabungkan pendapat yang paling kuat, maksudnya seperti itu. Jadi ya memang seperti itu, talfik itu digunakan dalam keadaan tertentu saja. Jadi dapat seseorang itu bertalfik ketika dalam suatu keadaan yang tidak memungkinkan seperti itu. Seperti contoh yang sudah saya jelaskan tadi. Tetapi jika talfik itu digunakan hanya untuk mengentengkan ibadah atau ingin cepat selesai ibadahnya gitu, gak lama-lama akhirnya gak khusyuk, itu yang talfik yang tidak diperbolehkan atau dilarang. Ya intinya talfik itu dalam suatu keadaan tertentu bisa untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Syarat yang juga tentunya harus ada saat seorang awam itu bertalfik, yaitu tidak mengharamkan yang halal dan juga tidak menghalalkan yang haram. Ya, jadi talfik ini untuk menyelesaikan suatu permasalahan agar mempermudah kita dalam beribadah, tetapi dalam suatu keadaan tertentu seperti itu. Seperti halnya kita ada di luar negeri, ya contohnya seperti tadi itu ya. Satu hal yang perlu diingat saat seorang awam itu bertalfik adalah talfik ini digunakan dalam keadaan tertentu. Dalam keadaan tertentu, jadi tidak untuk main-main, tidak untuk mengentengkan seperti itu ya, untuk menyelesaikan suatu masalah dalam keadaan tertentu.
Saya rasa sekian penjelasan tentang taklid dan juga talfik. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.